Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Bapak Ibu sehat? Amin, puji Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Sepanjang minggu yang kita sudah lewati, Tuhan boleh peliharakan kita, sehingga hari ini kita boleh ada di tempat ini mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama siapkan Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayatnya ke-18. Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai ayatnya ke-18. Kalau sudah dapat, perhatikan Alkitabnya, saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kami akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini saya beri judul ditolong oleh Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ditolong oleh Tuhan. Siapa mau ditolong Tuhan? Semua mau ditolong Tuhan. Saya pun mau ditolong Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ditolong oleh Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan, semua orang mau. Saya pun mau ditolong. Ketika saya sakit, Tuhan tolong. Ketika saya kekurangan, Tuhan adakan. Amin. Ketika saya susah, Tuhan hiburkan. Pasti semua orang mau ditolong oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu ketika saya sampaikan firman Tuhan di sini, saya katakan bahwa hari-hari ini begitu banyak orang yang takut dan gelisah. Kenapa? Karena begitu banyak masalah yang terjadi. Bukan saja dalam keluarga kita, ya. Sudah tidak usah dikatakan kalau namanya dalam rumah tangga, dalam keluarga pasti banyak. Bukan saja dalam rumah tangga kita, tetapi dalam bangsa kita. Beberapa waktu yang lalu sudah hampir berapa ya? Dari bulan 3 ini bulan 10, berarti sudah 7 bulan. Kita tiba-tiba dikagetkan dengan adanya satu penyakit yang sampai sekarang kita tidak tahu kapan berujungnya atau kapan habisnya. Beberapa waktu yang lalu kita berpikir sudah aman. Tiba-tiba lagi dikatakan bahwa ternyata penyakit ini semakin bertambah banyak, sehingga banyak orang ketakutan, banyak orang gelisah. Orang mulai berpikir, apa sih berakhirnya? Banyak yang bertanya sama saya, kenapa? Apa sih kira-kira berakhirnya? Saya bilangnya kita berdoa saja. Dan beberapa waktu yang lalu ada lagi demo besar-besaran. Saya bilang sama teman-teman, masalah bangsa kita belum selesai, satu datang lagi bangsa yang lain. Di mana ada demo besar-besaran mengakibatkan negara kerugian sangat banyak. Orang mau kemana-mana jadinya takut. Hari apa saya kan rumah ada jemaat masuk rumah baru. Kami lewat di bundaran itu atau bundaran bundaran. Tidak tahu ada demo di situ yang kebetulan lagi presiden jabatan Kendari. Kami lewat di situ, ternyata di situ sangat macet. Pikirnya karena mungkin orang mau lihat di bawah, mau melihat Pak Jokowi, ternyata ada demo di situ. Akhirnya saya berpikir begini, demo kok tidak berani bising. Nah, ketika kita melihat kondisi bangsa kita, seringkali kita merasa takut. Apalagi ketika kita nonton berita, bukan cuma dalam bangsa kita, tetapi seluruh dunia mengalami namanya masalah. Di mana-mana terjadi kekacauan. Itu mulai berpikir, sepertinya tidak akan aman di bangsa. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa kita berharap bangsa kita akan aman, tapi semua bilang bangsa kita tidak akan pernah aman. Firman Tuhan berkata,
menjelang kedatangan yang kedua kali ada banyak hal yang terjadi, termasuk virus yang kita alami sekarang ini, virus yang menyebar di dunia ini, itu ada dalam firman Tuhan. Jadi saya bilang sama Bapak Ibu waktu itu, makanya jalan satu-satunya kita harus menancapkan iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Supaya kita kuat menghadapi tantangan. Kita berharap masa kita aman, kita berharap dunia ini aman. Tapi firman Tuhan berkata menjelang kedatangan yang kedua kali, kalau Bapak Ibu akan baca di kitab Wahyu. Dan ada beberapa kitab-kitab lain yang menubuatkan bahwa menjelang kedatangan Tuhan itu ada banyak hal yang terjadi, gempa bumi di mana-mana, ada penyakit sampah dan banyak lagi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam kondisi sulit yang kita hadapi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata dalam pembacaan kita tadi bahwa tenanglah di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dalam kondisi sulit yang kita hadapi, firman Tuhan berkata gak usah panik, gak usah takut, gak usah gelisah, tetapi satu-satunya jalan adalah tenang dalam hadirat Tuhan. Nah, melalui pembacaan kita hari ini ada 3 hal yang kita akan baca di sini, bagaimana caranya agar kita ditolong oleh Tuhan. Tadi Bapak Ibu berkata bahwa saya mau ditolong oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau ditolong oleh Tuhan, berarti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Yang pertama, kita tidak lari dari pembacaan kita. Yang pertama, firman Tuhan berkata bertobat. Amin. Kita bisa baca kembali dalam pembacaan kita tadi. Ayatnya ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Yang pertama, bertobat dulu. Kita akan pelajari. Yang pertama, firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Tuhan dalam kondisi sulit sekarang ini? Yang pertama, harus bertobat. Amin. Beberapa waktu lalu kami cerita-cerita dengan teman bahwa kita mulai memperhatikan bahwa sebenarnya kita sadar, gak usah kita bicara menyeluruh ya, saya bicara khusus kepada saudara dan saya hari ini, bahwa seharusnya dengan adanya penyakit sampar ini, adanya virus ini, seharusnya membuat kita bertobat. Amin. Firman Tuhan berkata menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi penyakit sampar. Kalau kita sadar bahwa ini penyakit adalah firman Tuhan yang digenapi, artinya Tuhan sudah tidak lama lagi datang, seharusnya kita bertobat. Tetapi ada banyak orang ketika belum ada virus tidak ke gereja. Seharusnya dengan adanya virus ini dia sadar bahwa saya harus berubah. Berarti Tuhan sudah tidak lama lagi mau datang. Tetapi sampai sekarang pun tidak ke gereja. Ada virus, tidak ada virus, santai saja, bisa jalani hidupku. Saya mau bilang kepada kita bahwa mungkin kita berkata begini, kenapa sih Tuhan harus, Tuhan kalau mau datang saja, ya kan? Pasti ada yang bilang begini, kenapa sih harus ada penyakit, ada gempa bumi, ya kan? Kenapa sih harus ada peperangan? Kan kita berkata loh, bangsa dan bangsa akan saling melawan. Jadi tidak heran kalau kita lihat bangsa ini mereka berperang, itu sudah ada dalam Alkitab Bapak Ibu. Bagaimana kita menghadapi ini? Secara manusia kenyataannya kita takut, ya kan? Kita gelisah, kita khawatir bagaimana hidup saya, bagaimana anak-anak saya. Nah, jalan satu-satunya firman Tuhan, bagaimana supaya Tuhan menolong kita dalam kondisi sulit. Satu, bertobat. Bertobat itu Bapak Ibu bukan kapok, ya kan? Bukan menyesal. Banyak orang, misalnya contoh nih, dia suka mencuri, tapi ketika dia kedapatan, dia dipukul, babak belur, akhirnya dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Akhirnya dia bilang, saya minta ampun, saya kapok nih, saya menyesal. Bertobat bukan kapok dan menyesal. Kalau kapok atau menyesal, pada saat dia ditangkap, dia babak belur, dia bilang, saya ampun. Tapi ketika kondisi mulai tenang, kayaknya mana nih, tidak ada yang tahu lagi, pasti orang berpikir saya sudah berubah, mulai lagi kembali. Itu menyesal, itu kapok. Tetapi bertobat, beberapa waktu yang lalu Bapak Wakil Gembala menyampaikan bahwa bertobat itu sama seperti ini. Kita sekarang lagi berjalan dalam dosa nih, berjalan dalam dosa. Nah, orang yang bertobat itu dia akan berhenti di sini, kemudian dia akan balik
baru ke arah Tuhan. Itu yang dikatakan bertobat Bapak Ibu. Saya tidak tahu dosa apa yang kita lakukan hari-hari ini. Saya tidak tahu kejahatan apa yang kita lakukan, baik saudara maupun saya. Saya tidak mau tahu dosa apa yang kalian lakukan, dosa apa yang saya lakukan. Tetapi yang Tuhan mau kita berhenti dari dosa yang kita lakukan dan kita balik arah. Kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Seharusnya dengan teguran virus ini kita tahu sampai sekarang kita tidak tahu kapan berhentinya. Orang bingung, ada yang sudah ditemukan obatnya tapi tidak ada. Yang mengatakan oh negara ini sudah ditemukan obatnya, tidak ada. Pembacaan kita tadi bisa kita baca di situ. Alkitab berkata, boleh naik kuda, kamu boleh lari cepat. Kamu pikir kamu bisa mengatasinya. Kamu bisa mengatasi segala perkara, tetapi ternyata usaha manusia sia-sia. Dalam pembacaan kita ayat 16-17 di situ dikatakan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dengan banyak. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Artinya begini, Tuhan berkata bahwa usaha manusia itu sia-sia. Kau mau lari kemana pun mencari pertolongan, tidak akan ada. Satu-satunya ada pertolongan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Sekarang bingung orang, obatnya kiri kanan semua ada yang begini, sudah didapat, tapi sampai sekarang tidak ada. Tapi satu-satunya Tuhan minta kepada kita mau bertobat. Bagaimana supaya Tuhan menolong kita bertobat? Bagaimana supaya bangsa kita dipulihkan? Bagaimana supaya negara kita dipulihkan? Hidup kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, rumah tangga kita dipulihkan, penyakit kita dipulihkan. Firman Tuhan berkata bertobat. Amin. Memang penyakit tidak selamanya karena dosa. Tetapi terkadang kita sakit juga karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tegur kita supaya apa yang ada sekarang pada kita berubah. Mungkin ketika kita tidak setia, kita tidak melakukan firman Tuhan, setir kita. Tujuannya supaya kita sadar dan bertobat. Nah, Bapak ini diberkati oleh Tuhan. Biarlah dengan adanya virus ini membuat kita sadar bahwa Tuhan sudah tidak lama lagi datang. Janji-janji Tuhan sudah mulai digenapi. Bagaimana cara kita menghadapi? Persiapkan dirimu. Bagaimana supaya kita kuat menghadapi dunia yang semakin jahat ini? Tetap tenang bersama dengan Tuhan. Itu yang kedua. Yang kedua, bagaimana supaya kita ditolong oleh Tuhan? Yang kedua, firman Tuhan berkata, tinggal diam dan tenang. Ayat yang ke-16 tadi. Tinggal diam dan tenang. Diam dalam artinya kita tidak bergerak. Saya baca di kamus bahasa Indonesia, diam artinya kita berdiri di tempat dan tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Dalam kondisi sulit yang kita hadapi, Tuhan tidak mau kita, saya sudah sampaikan dari awal, Tuhan tidak mau kita cemas, Tuhan tidak mau kita gelisah, Tuhan tidak mau kita takut seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, diam. Di firman Tuhan bagian lain berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan berkata diam, tenang hatinya. Ketika kita menghadapi kondisi sulit, firman Tuhan berkata tidak usah panik seperti orang yang tidak kenal Tuhan, ya kan? Matius 6 ayat sampai ayat berapa? Yang pasti tulisan 6 di situ tentang kekhawatiran. Kenapa kita harus panik dengan soal kebutuhan kita? Tuhan bilang dia buru-buru di udara. Mereka kesana kemari, terbang kesana kemari. Mereka tidak kenal loh. Mereka tidak bekerja, mereka tidak menanam, tetapi mereka hidup sampai sekarang. Burung itu kesana kemari, lompat-lompat, terbang dengan sukacita. Siapa yang memberi makan kepada mereka? Tuhan. Bunga bakung ditanam, firman Tuhan berkata tidak tidak menenun, tetapi Tuhan dandani dengan begitu indah. Apalagi Tuhan bilang, apalagi kamu, apalagi saya dan saudara adalah ciptaan Allah yang mulia. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Kita diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Jadi kenapa mesti panik? Firman Tuhan berkata jangan panik, jangan takut. Tetapi yang Tuhan minta dari kita tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Artinya supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Saya teringat dengan khotbah saya beberapa minggu yang lalu tentang Raja Daud. Ketika Raja Daud mau berperang melawan orang Amalek, waktu itu Raja Daud pulang dari peperangan bersama orang-orang Israel.
Dia tenang, dia berdoa kepada Tuhan, dia menancapkan imannya kepada Tuhan, dan akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dalam kondisi sulit yang kau hadapi. Ini pun pelajaran bagi saya. Saya pernah katakan kalau saya juga kadang panikan. Apa-apa saya panikan, apa-apa panikan. Kemarin saya mau masuk di lorong bekar. Cuma kan lewat di sini nih, kan sampai depannya Pak Luther turun ke bawah. Pikirnya jalannya masih seperti lalu. Ternyata jalannya itu kalau mungkin mau diaspal atau bagaimana, akhirnya mulai ditimbun, tapi timbunannya itu bagaimana sih? Batu-batu, baru batu-batunya masih muncul besar-besar, terus tanahnya bagaimana? Ketika masuk, jujur saya takut, saya Tuhan, mana saya tidak pakai helm, saya bilang kalau jalan ini salah-salah, kepala bisa terbentur di tangga dan lain sebagainya. Sampai takut, sampai saya bilang sama suami saya, bisa kita balik saja. Tapi akhirnya saya mengingat firman Tuhan beberapa hari ini saya dengar tentang jangan khawatir, sampai jangan khawatir, jangan panik. Akhirnya saya mulai bilang begini, tidak Tuhan, saya percaya saya tidak akan kenapa-kenapa walaupun ini sepertinya ada bagaimana. Tapi saya tidak Tuhan, saya belajar tenangkan diri saya, tenang. Saya jujur suami saya panikan, tapi saya mulai tenangkan diri saya. Saya percaya Tuhan tolong saya. Akhirnya sampai ujung juga sudah sampai di rumah. Jemaat puji Tuhan tiba dengan selamat. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Masalah apapun yang kau hadapi dalam hidupmu, mungkin itu masalah tiba-tiba. Firman Tuhan berkata, jangan panik, tetap tenang supaya kita dapat berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan akan menunjukkan apa yang kita harus lakukan. Amin. Bukan berarti tetap tenang, kita berdiam dan bikin apa-apa. Oh, saya lagi kekurangan ekonomi. Hamba Tuhan bilang katanya di gereja tetap tenang. Tidak usah berbuat apa. Bukan itu. Tetapi ketika dalam kondisi sulit maupun ekonomi sulit atau mengalami PHK, firman Tuhan berkata tetap tenang, berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ketika engkau tenang, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka lapangan pekerjaan bagi kamu. Amin. Suatu ketika suami saya sakit sudah beberapa tahun yang lalu. Sakitnya itu, tidak salah, dia bilang cacar air. Nah, saya belum pernah ada orang sakit begini. Dia cuma giginya kayak apa, sampai panasnya naik, sampai kayak bicara, tidak karuan apa begitu. Saya mulai ketakutan sudah berapa hari. Saya tanya-tanya sama orang, jangan bawa ke rumah sakit, tidak boleh ke dokter, tidak boleh sentuh air, tidak boleh, saya bingung. Akhirnya dalam kondisi saya panik, karena dia sudah kayak menakutkan bagaimana kalau dia sakit, kayak pokoknya menakutkan. Akhirnya sampai tenangkan diriku, saya turun di lantai, saya berdoa, Tuhan, saya minta petunjuk apa yang saya harus lakukan. Mau ke dokter kok, orang bilang tidak boleh, mau ini tidak boleh, mau ini tidak boleh. Sementara saya dia sudah menderita, sudah serius, sudah enam, ditimbuni tidak makan. Saya duduk tenang, saya Tuhan, saya minta petunjuk apa yang saya harus lakukan. Setelah saya berdoa, tiba-tiba saya ingatkan seorang perawat yang sudah dari sini, tidak di sini. Tiba-tiba saya sudah lama dalam hubungan dengan orang ini. Tiba-tiba saya ingatkan, cari. Akhirnya saya ingat kayaknya berapa tahun yang lalu itu nomornya ada terasa di HP saya. Coba cari-cari, temukan. Akhirnya saya telepon. Saya beritahu kondisi suami saya begini. Oh iya Kak, nanti saya ke situ. Sampai di sini dikasih obat, suami saya mulai tenang. Padahal sudah biasa 3 hari. 3 hari itu, jujur saya takut, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika dia datang dimakai obat, minum, akhirnya puji Tuhan mulai baik. Dari situ saya lihat bahwa ternyata memang Tuhan, ketika kita mengalami kondisi apapun, firman Tuhan berkata jangan panik. Firman Tuhan bilang tetap tenang, diam dan tetap tenang supaya kita dapat berdoa agar Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana supaya kita ditolong oleh Tuhan dalam kondisi sulit. Yang ketiga, percaya dan nantikan Tuhan. Tuhan punya waktu tersendiri untuk menolong kita. Amin. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita pengennya cepat-cepat, tapi Tuhan yang paling tahu kapan saatnya, kapan waktunya untuk menolong kita. Jadi kalau pertolongan Tuhan belum datang, tetap sabar. Amin. Tetap sabar. Yang pasti Tuhan tidak pernah salah. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mungkin kita bilang terlalu lama, tetapi itulah waktu yang terbaik dari Tuhan. Mungkin kita berkata, bagaimana caranya Tuhan mau menolong saya? Ini kan terlalu berat, ini kan terlalu sulit. Ingat, Tuhan kita itu kreatif. Tuhan kita itu kreatif. Tuhan itu punya 1000 cara untuk menolong kita. Amin. Nggak usah kita berpikir bagaimana caranya Tuhan tolong saya. Ini kan sulit, ini kan sudah menempuh jalan. Nggak usah panik. Tuhan kita
bagi Tuhan semuanya mungkin. Amin. Karena Tuhan berkata, tetap percaya dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, firman Tuhan berkata, pengharapan kita tidak akan mengecewakan kita. Firman Tuhan berkata, ini ayat yang sangat menguatkan kehidupan saya. Saya berumur sekian lama. Saudara tahu perumuran saya pasti selain karena anak, sudah 10 tahun saya menikah, saya tidak punya anak. Banyak orang berkata, kok santai saja nih, kok tidak betul-betul mau punya anak, tidak usaha kan? Sebenarnya mau usaha ke dokter sudah, ya kan? Disuruh minum ini sudah, berdoa apalagi, puasa apalagi. Tapi kalau Tuhan tidak kasih semua apa, masa mau marah sama Tuhan? Ya kan? Berkat itu bukan cuma satu anak, ada 1000 berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Tidak mungkin semua marah sama Tuhan. Tuhan bilang begini, masa yang baik-baik saja kamu terima, yang tidak baik kamu tidak terima. Saya tidak menganggap, saya tidak menyalahkan hal yang baik. Saya berpikir kalau Tuhan tidak kasih saya, berarti Tuhan punya rencana yang baik. Orang bilang begini, kalau kita tidak punya anak, kalau Tuhan kasih kita tuh siapa yang mengurus kamu? Saya berpikir begini, mama saya punya 6 anak, tapi sampai meninggalnya, jujur saya sedih, tidak ada yang bisa urus dengan baik. Mama saya hanya tinggal bersama ibu saya. Saudara-saudara saya sudah tersebar di mana-mana. Saya mulai bandingkan, saya mulai bandingkan dengan ibu gembala kita. Saya berpikir ibu gembala kita walaupun dia tidak punya anak, tetapi terurus dengan baik. Ketika dia bilang begini, saya butuh ini, langsung ada. Ketika saya minta ini, berikan saya, langsung ada. Mandi tepat waktu, makan tepat teratur. Saya berpikir, saya tidak tahu, karena saya belajar dari gembala saya. Dia tidak punya anak, tetapi dia terurus dengan baik. Dan saya berdoa dan saya katakan, Tuhan kalau memang berkasih, puji Tuhan. Kalau memang tidak, kalau memang itu menurut Tuhan itu baik, puji Tuhan. Pengharapan saya tidak sia-sia. Mungkin pengharapan saya tidak sia-sia, berarti Tuhan kasih loh. Ya, salah tanya, Tuhan punya banyak cara. Ada banyak anak-anak yang Tuhan berikan kepada kita dengan melayani jemaat. Itu adalah anak-anak rohani kita. Berarti saya punya banyak anak loh, ya kan? Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita ditolong oleh Tuhan? Satu, bertobat. Saya menemukan beberapa waktu yang lalu sebelum corona, saya mulai pikirkan ketika saya melihat kejahatan yang keluar dari TV, berita-berita, bahkan ada negara-negara yang tertentu yang mengizinkan perkawinan sesama jenis, dan bahkan itu negara Kristen. Justru hati saya kayak saya sakit. Saya bilang, Tuhan, saya mulai kesedihan diri saya dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya Tuhan, bagaimana perasaan saya? Orang yang kenal saya tetapi mengizinkan perkawinan sesama jenis. Dan mulai dalam pikiran saya ketika muncul penyakit macam-macam tidak ada obatnya, saya bilang, ini teguran Tuhan. Kenapa? Karena dunia semakin jahat, manusia semakin jahat. Ditegur undang-undang tidak sadar-sadar. Dan saya berpikir kalau virus corona ini orang-orang tidak bertobat, bukan cuma kita yang ada di gereja ini, seluruh dunia tidak bertobat, seluruh lapisan masyarakat tidak bertobat, Tuhan bisa mendatangkan malapetaka yang lebih besar. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi kalau Tuhan sudah terbukti dan memaafkan, maka Tuhan akan mengizinkan kita mengalami masalah yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang salah dalam kehidupan kita hari-hari ini, mungkin kita rasa ini masih kurang di hadapan Tuhan, tapi kita masih terus di situ. Bertobat, tinggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kembali kepada Tuhan sebelum teguran besar datang dalam kehidupan kita. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tetapi firman Tuhan ini biarlah dapat merubah kehidupan kita, merubah saya secara pribadi, agar saya hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kalau mau ditolong oleh Tuhan dalam kondisi sulit sekalipun, satu, bertobat, kedua, tetap tenang dalam hadirat Tuhan, yang ketiga, percaya terus kepada Tuhan. Apapun seberat apapun itu, tetap percaya pertolongan Tuhan pasti ada bagi kita. Sekian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita makin berdiri, tanda pujian.